Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Paradigma Channel. Kali ini Paradigma akan membahas tentang bagaimana proses transformasi pemikiran Tengku Hasan Muhammad Ditiro, deklarator Gerakan Aceh Merdeka. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana proses perjalanan hidup beliau dari masa kecil sampai beliau mendirikan Aceh Merdeka. Bagi kawan-kawan yang belum mengikuti video sebelumnya, bisa melihat link videonya di deskripsi video ini. Proses transformasi pemikiran ini penting untuk diketahui oleh publik. Bagaimana sebenarnya motif dan landasan pemikiran beliau sehingga beliau melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada Republik Indonesia. Karena banyak dari peneliti dan penulis, khususnya tentang pemikiran beliau dan sejarah Gerakan Aceh Merdeka, luput melihat poin ini. Sehingga terbentuk asumsi publik bahwa Tengku Hasan Muhammad Ditiro begitu dewasa langsung melakukan perlawanan dan pemberontakan. Masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Aceh pada tahun 1945, Tengku Hasan Muhammad Ditiro beserta keluarganya bergabung dalam organisasi Barisan Pemuda Indonesia. Melalui organisasi Barisan Pemuda Indonesia inilah beliau melakukan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Lamlo, PD Aceh. Setelah Hasan Tiro selesai sekolah di Normal Islam Institute pada tahun 1942, Hasan Tiro melanjutkan kuliahnya ke Universitas Islam Indonesia pada tahun 1948 dan menyelesaikan kuliahnya dengan judul skripsi Perang Aceh 1873-1927. Skripsi beliau ini sudah kami terjemahkan dan kami salin ulang ke dalam bahasa Indonesia dengan standar ejaan yang disempurnakan. Bagi kalian yang ingin mendapatkan dan membaca skripsi beliau ini, bisa di-download di link deskripsi video ini. Sebelumnya pada tahun 1947, Tengku Hasan Muhammad Ditiro sudah menerjemahkan buku Siasah Asy'ariyah karangan Profesor Abdul Wahab Khalaf. Beliau adalah salah satu guru besar di Fuad University Cairo dengan judul bahasa Indonesia Dasar-Dasar Negara Islam. Dalam sejarah penerjemahan buku, khususnya dalam bahasa asing, buku Siasah Asy'ariyah ini adalah buku-buku di dekade awal dan beliau salah satu penerjemah dalam bahasa Indonesia. Dan buku ini sangat menentukan bagaimana sebenarnya pemikiran Islam beliau. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas buku-buku beliau ini satu persatu dengan segmen yang sama dalam segmen terorisme. Bahkan pada tahun 1948, Tengku Hasan Muhammad Ditiro menjadi salah satu pendiri organisasi Islam yang bernama Pelajar Islam Indonesia bersama temannya Tengku Sofyan Hamzah yang juga pernah menjabat sebagai Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Selanjutnya, Tengku Hasan Ditiro mendapatkan beasiswa Colombo Plan ke Columbia University bersama dua rekannya yang lain. Yang pertama Tengku Ilyas Manila atau Tengku Ilyas Ismail ke University of Manila, dan yang kedua Tengku Yakub Juli ke Belanda. Saat beliau kuliah di Columbia University Amerika pada tahun 1951, beliau juga bekerja sebagai staf penerangan untuk Indonesia di kantor PBB. Maka setiap informasi dan pergerakan politik yang ada di Indonesia saat itu tidak pernah terlewatkan dari pantauan-pantauan beliau, dan beliau selalu mengikuti bagaimana perkembangan-perkembangan politik terkini yang terjadi di Republik Indonesia. Saat itu di Indonesia sedang terjadi perlawanan dan pergolakan pemberontakan Darul Islam Indonesia di bawah komando Imam Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan Tengku Muhammad Daud Bereh di Aceh. Rezim Orde Lama waktu itu merespon pemberontakan Darul Islam ini dengan penangkapan, pembunuhan, dan pembantaian, sehingga respon pemerintah Republik Indonesia ini membuat Tengku Hasan Ditiro di Amerika marah besar. Puncaknya tanggal 1 September 1954, Hasan Tiro mengirimkan surat ultimatum kepada pemerintahan Soekarno melalui Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Surat ultimatum itu merupakan protes kerasnya terhadap respon yang dilakukan oleh rezim Orde Lama terkait dengan pemberontakan Darul Islam yang terjadi di Indonesia. Dan Tengku Hasan Ditiro menuding bahwa pemerintahan Soekarno khususnya merupakan pemerintahan fasis yang komunis.
Ultimatum Hasantiro itu dimuat di berbagai media dunia seperti di New York Times di Amerika, The Lokomotif dan The Telegraph di Belanda, serta berbagai macam media yang ada di Indonesia. Tudingan Hasantiro itu menurutnya pemerintahan ataupun kabinet Ali Sastro Amijoyo merupakan kabinet yang telah membawa Indonesia ke ambang kehancuran dan meruntuhkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Menanggapi ultimatum itu, pemerintahan Ali Sastro Amijoyo memberi batas waktu kepada Tengku Hasanditiro untuk pulang dan kembali ke Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan pada tanggal 22 September 1954. Jika tidak, maka paspor yang dimiliki oleh Tengku Hasanditiro akan dicabut. Menanggapi ultimatum itu, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo meminta Hasantiro untuk segera kembali dan pulang ke Indonesia sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 22 September 1954. Karena Hasantiro menolak, maka paspor diplomatik dan paspor dirinya itu dicabut dan Hasantiro ditangkap serta dijebloskan ke dalam penjara Ellis Island di Amerika, penjara yang disiapkan khusus untuk para imigran gelap di Amerika waktu itu. Karena Hasantiro memiliki banyak koneksi dan kenalan dengan pejabat militer Amerika serta para senator di Amerika pada waktu itu, maka setelah dia membayar denda 500 US dollar, Hasantiro dilepaskan. Dan karena ditangkapnya Tengku Hasanditiro ini membuat dirinya semakin marah serta mengirimkan surat kepada 12 negara yang akan mengikuti konferensi Asia Afrika di Bandung waktu itu pada April 1955. Tujuan surat itu dikirim adalah meminta kepada 12 negara Islam yang akan mengikuti konferensi Asia Afrika waktu itu agar memboikot konferensi dan supaya mereka tidak hadir dalam pertemuan yang diadakan di Bandung. Kondisi ini membuat Indonesia semakin marah kepada Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Tahun 1958, Tengku Hasanditiro juga menuliskan buku Demokrasi untuk Indonesia. Buku Demokrasi untuk Indonesia ini menurut saya merupakan masterpiece-nya beliau terkait pemikiran-pemikiran demokrasi waktu itu saat Indonesia masih baru saja merdeka. Dan buku Demokrasi Indonesia ini juga merupakan protes keras beliau terhadap sistem demokrasi dan sistem bernegara yang digagas oleh Soekarno kala awal-awal Indonesia baru merdeka. Dalam buku itu juga Hasantiro menyebutkan bahwa konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Soekarno waktu itu merupakan konsep demokrasi primitif. Kenapa dia menyebutkan demikian? Karena menurut Hasantiro, konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Soekarno tidak menghargai dan menghormati hak-hak kebangsaan dan hak-hak keberagaman yang ada di Indonesia dan dianut oleh ragam daerah yang bernaung di bawah Republik Indonesia pada waktu itu. Sehingga dia memprotes keras konsep-konsep yang ditawarkan oleh Soekarno. Bahkan Hasantiro mengkritik habis-habisan konsep Pancasilanya Soekarno, sehingga Hasantiro menyebutkan bahwa konsep Pancasila Soekarno itu tidak layak disebutkan sebagai sebuah konsepsi ataupun filsafah ataupun sebagai ideologi landasan bernegara. Karena kenapa? Menurutnya nasionalisme Indonesia tidak layak dibangun berdasarkan topeng-topeng, tetapi harus dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Oleh karena itulah buku ini menjadi protes keras bagi konsepsi Soekarno, khususnya konsep demokrasi di Indonesia. Di akhir buku itu, Hasantiro juga akan mengancam bahwa jika konsep demokrasi yang berjalan seperti saat ini, yakni pada tahun 1958, jika masih dipertahankan oleh Soekarno, maka Hasantiro mengancam untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran dan sah di mata hukum internasional. Insya Allah, buku Demokrasi untuk Indonesia ini akan kita bedah dalam segmen yang berbeda nantinya. Ancaman Hasantiro dalam buku tersebut kemudian dia buktikan untuk melakukan perlawanan kepada Republik Indonesia, dan ini menjadi titik awal dan tonggak dasar dia melakukan pemberontakan kepada Indonesia sampai dia mendirikan organisasi Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976. Jadi sangat tidak tepat jika ada peneliti, penulis ataupun pengamat yang meneliti tentang pemikiran beliau ataupun sejarah Gerakan Aceh Merdeka menuding bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Hasanditiro itu dilakukan karena faktor ekonomi. Karena faktanya tahun 1958 Tengku Hasanditiro sudah mengancam untuk melakukan pemberontakan karena perbedaan faktor ideologi negara.
Karena konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro ditolak oleh pemerintahan Soekarno, akhirnya Tengku Hasan Ditiro menggagas konsep nasionalisme Melayu. Konsep nasionalisme Melayu yang digagas oleh Tengku Hasan Ditiro ini untuk melawan gagasan nasionalisme Jawa yang sangat mendominasi di Indonesia dan meruntuhkan nasionalisme daerah-daerah lain yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga pada tahun 1964 Tengku Muhammad Daud Bereh mengangkat Tengku Hasan Ditiro sebagai Ketua Konfederasi Sumatera Merdeka di bawah naungan nasionalisme Melayu untuk memerdekakan Sumatera dari Republik Indonesia. Fakta ini bisa kalian baca dalam buku yang ditulis oleh Hasan Tiro yang berjudul Masa Depan Politik Dunia Melayu. Di dalam buku tersebut, Hasan Tiro mengajak petinggi-petinggi Sumatera yang ada khususnya di Sumatera waktu itu untuk melakukan perlawanan secara politik kepada rezim pemerintahan Soekarno atau rezim Orde Lama. Namun gagasan nasionalisme Melayu yang ditawarkan oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro kepada para petinggi di Sumatera mendapat penolakan, khususnya ditolak oleh Tengku Mansur, wali negara Sumatera Timur. Karena kenapa? Sebelumnya Tengku Mansur sudah pernah menyurati Tengku Muhammad Daud Bereh agar bisa memerdekakan Sumatera dari Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat yang waktu itu digagas oleh Van Mook. Namun Tengku Daud Bereh menolaknya. Karena tidak mendapat respon, akhirnya pada tahun 1968 Tengku Hasan Ditiro menulis satu buku yang berjudul Aceh Bak Matadonya. Buku itu merupakan manifestasi nasionalisme keacehan yang dibentuk oleh Tengku Hasan Ditiro hingga akhirnya dia menanamkan idealisme ataupun ideologi Aceh waktu itu ke dalam organisasinya Aceh Merdeka. Hingga akhirnya Tengku Hasan Ditiro mendeklarasikan ataupun meredeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimun di pedalaman Kabupaten Pidi. Dan ini menjadi bukti bahwa apa yang diancam oleh Tengku Hasan Ditiro pada tahun 1958 itu dia buktikan kemudian sampai ke titik pada tahun 1976 di bawah nasionalisme keacehan dengan platform organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Inilah proses transformasi pemikiran Tengku Hasan Muhammad Ditiro, bagaimana dia bergelut dari satu segmen ideologis sampai dia melakukan tahapan perlawanan di titik akhir pada tahun 1976. Di awalnya dia pernah menjadi seorang Republikan Indonesia, kemudian dia menjadi seorang federalis seperti ide-ide yang dia tuangkan dalam buku Demokrasi untuk Indonesia, dan kemudian dia bergabung menjadi seorang Islamis di dalam wadah Darul Islam Indonesia. Lantas kemudian dia bergabung dan mewacanakan konsep nasionalisme Melayu. Karena mendapat penolakan seperti saya sebutkan tadi, akhirnya Tengku Hasan Muhammad Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka di bawah platform nasionalisme keacehan. Nah, proses transformasi ini sangat penting diketahui agar bagaimana jejak pemikiran-pemikirannya itu tidak terputus dan dikaburkan oleh banyak penulis dan peneliti yang menurut saya mereka kurang paham ataupun tidak mendapatkan sumber-sumber original dari buku-buku yang beliau tuliskan. Sehingga proses ini alpa dalam setiap tulisan dan buku-buku yang ditengahkan kepada kita hari ini. Bagi teman-teman ataupun kawan-kawan yang memiliki argumen ataupun fakta-fakta bahwa Tengku Hasan Ditiro melakukan pemberontakan karena faktor ekonomi, silahkan komen di bawah, ataupun kami akan mengundang Anda ke Studio Paradigma untuk kita bedah secara objektif bahwa sebenarnya Tengku Hasan Ditiro melakukan pemberontakan karena faktor ideologi negara, bukan karena faktor ekonomi, sebagaimana dituliskan oleh banyak peneliti dan penulis. Sekian pembahasan kita kali ini, khususnya dalam segmen terorisme. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, dan pertanyaan kawan-kawan akan kita jawab dalam segmen video selanjutnya. Jika video ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, terus dukung channel kami dengan cara like, share, dan komen, serta subscribe channel kami agar kita bisa sama-sama terus berdialektika dalam narasi intelektual. Salam Paradigma.